semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bambang. Bagaimana kabar semua? Baik, alhamdulillah baik ya, baik. Kali ini saya akan ngerangkum sebuah alur cerita dari film The Corpse of Anna Firth. Bagaimana keseruannya? Langsung saja banting HP Anda, lempar siapapun yang lewat di depan rumah. Selamat menonton dan putar intronya. Jackie Pro. Lleva un vestido del... Film ini akan menceritakan tentang seorang artis dunia yang sangat terkenal yang bernama Anna Firth, yang tewas misterius di kamar mandi saat pesta sedang berlangsung. Film dimulai dengan narasi dan seorang petugas rumah sakit yang membawa jenazah anak petugas itu bernama Paul. Ini orangnya. Si Paul ini pun secara sengaja memotret wajah Anna dan mengirimkan foto tersebut kepada teman-teman dekatnya. Kedua temannya yang bernama Ivan dan Javi tertarik untuk melihat jenazah Anna. Dan dari sinilah semua malapetaka dimulai. Sekedar catatan bahwa sesosok Anna Firth dalam film ini diceritakan sebagai artis yang sangat terkenal dan sangat diidolakan. Sehingga kesempatan langka untuk melihat Anna Firth secara langsung tidak disia-siakan oleh Ivan dan Javi, walaupun dia sudah jadi mayat. Paul pun diajak minum amer dulu oleh Ivan dan Javi agar mentalnya menjadi lebih berani. Karena Paul ternyata sedikit ketakutan dengan resiko kehilangan pekerjaannya. Hoy unas 9 autopsias. Kamu tiene que currarte. Masuklah mereka ke ruang mayat. Saat kain dibuka, betapa kagumnya mereka bisa melihat Anna Firth secara langsung. Lleva pocas horas aquí. Ivan pun langsung meraba kelapanya si Anna. Waduh, astagfirullahaladzim. Dan itu sangat gila. Astagfirullah. Agar suasana makin meriah, Ivan pun mengeluarkan narkoboi yang sudah ia bawa. Dan mereka pun mengonsumsinya. Setelah agak ngefly, Ivan pun menghampiri mayat Anna. Entah apa yang ada di pikiran, si Ivan pun mengutarakan sebuah ide gila untuk melakukan pengencrotan kepada mayat Anna. La haula wala quwata illa billah. Devi sendiri yang sejak awal ketakutan berusaha keras untuk tidak terlibat, tapi ia tak sanggup melarang keinginan kedua temannya tersebut. Akhirnya Ivan pun melakukannya. Se cree que soy imbécil o qué. Y tocarme a mí los huevos. Pues paré. Setelah selesai, sekarang giliran si Paul. Namun hal mengejutkan terjadi. Tak disangka ternyata Anna Firth hanya mati suri dan dia hidup lagi. Tapi dia tak bisa berkata apa-apa, tubuhnya pun masih kaku. Mengetahui itu, Paul kaget bukan main. ¿Qué pasa? Ivan pun berencana membunuh Anna, agar perbuatan bejat mereka tak pernah terungkap. Rencana itu pun mendapat pertentangan yang keras dari Javi. Saat Javi akan membawa mayat Anna keluar untuk mendapatkan pertolongan, Ivan langsung menghalanginya dan terjadilah perkelahian antara Ivan dan Javi yang berakhir dengan tewasnya Javi. Dari sini semua semakin tambah kacau. Hal tersebut membuat Paul dan Ivan pun dibuat bingung. Mereka harus mengurus jenazah Javi sekaligus mencari cara terbaik untuk melenyapkan Anna Firth. Ivan lalu menyuruh Paul untuk mengikat tangan dan kaki. Seandainya sudah mulai bisa bergerak, kemudian dia sendiri memutuskan mencari tempat sampah di luar untuk membawa mayat si Javi keluar dari sana. Sementara itu, Paul sedang membersihkan darah Javi yang berceceran di ruangan lain. Anna pun mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana dengan tubuh yang masih lemas. Dia pun pelan-pelan merangkak badannya menuju ke sebuah lift
Ivan yang sudah kembali ke ruang jenazah langsung mencari Anna. Setelah menyadari Anna sudah hilang dari sana, saat sudah sampai di lift dan pintunya mulai tertutup, tiba-tiba Ivan muncul dan menyeret Anna kembali ke ruang jenazah. Karena sudah sangat edan, Ivan pun menyuruh membunuh Anna. Tapi karena Paul dasarnya remaja yang soleh, tidak sanggup dan menolak perintah dari Ivan. Kemudian Ivan memaksa Paul untuk membekap mulut dan hidung Anna sampai dia kehabisan nafas. Lo hacemos los dos. Setelah masalah si Anna sudah beres, Ivan pun membawa mayat Javi keluar dari sana. Paul pun kemudian merapikan dan membersihkan pekerjaannya. Tapi saat dia pulang, tiba-tiba Anna batuk. Saat dicek ternyata Anna masih hidup. Di saat bersamaan terdengar suara Ivan membuka pintu. Paul langsung menutup kembali kain mayat Anna agar tidak diketahui oleh Ivan. Mereka pun pulang. Saat sudah beberapa meter dari ruangan jenazah, Ivan pun baru menyadari bahwa kartu member Alfamart-nya ketinggalan di ruang mayat. Mengetahui hal tersebut, Paul berusaha mencegahnya. Namun, Ivan tetap bersikeras. Saat masuk, betapa kagetnya Ivan saat melihat Anna sedang memakai baju dan sedang berdiri. Ivan yang menyadari bahwa Anna ternyata pura-pura mati dan Paul menyembunyikan hal tersebut dari dia. Ivan langsung menghajar Paul. ¿Entiendes? Dan tak diduga, Anna langsung menikam leher Ivan dari belakang dan Ivan pun seketika tewas. Dan Paul, dia pun ditusuk juga. Dan ia pun tewas juga. Dan terakhir, dia menusuk dirinya sendiri. Dan film pun tamat. Wah, ending yang sangat membagongkan. Itu yang ku jengkel di endingnya. Kenapa mesti Anna bunuh diri kok dong? Kan dia bisa kabur dan bergak seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi ya entahlah, mungkin hanya produser yang tahu. Dan pesannya bisa kita ambil dari film ini adalah: kendalikanlah hawa nafsu Anda dan perbanyak istighfar. Titik. Mungkin segini dulu konten kali ini. Jangan lupa subscribe. Saya Bambang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings.